Sego sambal beginu macer. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Sebaik-baik berdoa adalah kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dari dulu tuh sempet dilokno mas, katanya saya ini masa depannya bla 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 segala macam. Akhirnya dari kata-kata itu saya langsung kayak yaudahlah, saya nekat buka usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Macer, Jamaah Ma'aniyah, jumpa lagi dengan Raja Nyacer sejagat. Tentunya di channel Kelas Telur yang macer cer. Masih tentang perkulineran, permakanan, permadangan, perbadokan. Kali ini tentang apa? Yuk kameramen buntuti Bang Niko. Ini ada Pak Grab juga pas, langsung order ya Pak. Grab macer. Ini yuk langsung aja kameramen. Gua sambil buat dulu. Nih nyampe di lokasinya cukup bersih. Ini meja-mejanya, langsung saja ini konsep angkringannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Firdaus, biasa dipanggil Firman. Saya di sini sebagai owner Sego Sambal Mbok Ginu atau sekarang bisa disebut SGM by Mbok Ginu. Sego Sambal by Mbok Ginu ini dulu berdiri 1 tahun yang lalu di 2021. Ini alamatnya di Jalan Gusti Ngurah Rai, Gang 8, tepatnya di belakang Orari, 50 meter belakangnya pas. Buka dari mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau untuk angkringannya kita buka dari jam 3 sore sampai tutup sampai jam 11 malam. Awal mula saya buka Sego Sambal Mbok Ginu ini sebenarnya karena keluarga saya ini memang suka makanan pedas mas. Jadi dari dulu saya tuh suka kuliner, kalau ke kota-kota mana saya selalu menjajaki masakan-masakan pedas. Karena kan saya dulu kuliahnya di Malang, jadi explore makanan-makanan tuh suka sekali. Nah, sampai saat waktu itu COVID, saya kebetulan kuliahnya juga agak molor. Pertama idenya tuh pengen buka usaha kecil-kecilan dulu, cek ombak dulu, bikin usaha sego sambal di Tulungagung. Tapi karena dulu ada seseorang lah yang bikin saya tambah semangat untuk bikin yang lebih besar, akhirnya saya bukalah ini. Dari dulu tuh sempet dilokno mas, katanya saya ini masa depannya bla 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 segala macam. Akhirnya dari kata-kata itu saya langsung kayak yaudahlah, saya nekat buka usaha ini di Tulungagung kayak gitu sih. Awal-awal buka ini seperti apa mas? Prosesnya itu apa? Langsung rame atau sepi atau gimana dulu? Alhamdulillahnya waktu awal-awal nih berjalan lancar, maksudnya diterimalah di masyarakat Tulungagung. Lambat laun orang-orang di Tulungagung masih mengiranya ini tuh buat tempat makan aja. Jadi ada orang bingung kalau mau kesini tuh lewat sini tuh, ini tempat makan atau buat tempat nongkrong kayak gitu ya. Akhirnya makin kesini saya mikir supaya biar nggak terkesan kaku kan. Saya kalau misalkan kita mau nongkrong sama temen kan biasanya yuk ke sini gitu kan, nama tempatnya kan kayak kafe gitu ya. Kalau ini kan nggak ke Sego Sambal Mbok Ginu, yuk ke saya kan berat kayak makan gitu. Ke doktrin aja di otak tuh kayak susu gitu loh mas. Nah konsepnya saya buat semi cafe dulu mas. Di Tulungagung ini menurut saya orang tuh suka makan pedes. Nah tapi kan biasanya orang tuh makan terus, kalau ini teman-teman saya ya mas ya, kalau makan tuh makan dulu di pinggiran terus habis itu nongkrong ke kafe gitu. Nah konsepnya saya tuh sebenarnya nggak usah gitu, langsung satu tempat aja karena udah bisa nongkrong sekalian makan gitu.
Dulu sempat ketika buka saya rame-rame dan kebetulan saya bukan dari keluarga pengusaha F&B. Keluarga itu pengusaha cuma di bidang lain. Jadi ini pertama kali di keluarga saya tuh buka F&B. Saya waktu itu buka, terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan alhamdulillahnya berjalan lancar. Di situ saya lalai mas, main-main lah. Saya tinggal ke Jakarta kemana-mana. Akhirnya sempat turun mas, sempat down segala macam karena saya nggak pupuk dengan baik. Tapi alhamdulillahnya ketika saya pulang, saya perbaiki lagi bulan keempat, bulan kelima, hamin sebulan sebelum bulan puasa itu, alhamdulillah naik lagi sampai akhirnya di bulan puasa ini kita kembali normal lagi mas. Singkat cerita aja, dulu waktu saya habis dikatain sama yang dulu sama saya itu, kamu nggak masa depan yang jelas bla 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 gitu intinya gitu ya. Itu malam saya ingat tanggal 25 Agustus 2021. Tanggal 26-nya saya lagi galau-galaunya, lagi gitu-gitu. Saya lagi main lah sama teman-teman saya di kafenya teman saya. Nah, jam 1 malam itu ada yang ngebisikin. Dulu waktu saya kuliah, saya jual mobil saya mau upgrade yang lebih bagus lah intinya gitu dulu. Nah pas lagi galau-galaunya itu saya lagi main sama teman-teman saya jam 1 malam itu tiba-tiba ada yang kayak terbelit di otak lah, ada yang bisikin gitu, ayo Firman nggak usah beli mobil baru, uangnya dibuat buka usaha aja. Nah gitu ya, langsung dari situ jam 1 malam lah saya keliling-keliling Tulungagung untuk cari tanah karena saya wis ambisi untuk buka ini. Akhirnya ya udah jam setengah 2 ketemulah saya lewat sini, proses deal, saya kontrak langsung 5 tahun dan awal September saya baru mulai bangun itu. Jadi saya grand opening itu tanggal 3 Oktober, sore kan saya grand opening, pagi itu masih ada tukang. Jadi tanggal 3 Oktober itu pagi itu masih ada tukang, padahal karangan-karangan bunga udah pada datang, si tukang si bangun itu. Sempat ada rasa penyesalan nggak? Kok segini banyak bangun usaha itu? Sempat mas, karena sebenarnya cita-cita saya dulu itu mau merantau kerja di Jakarta, tapi mungkin sudah ditakdirkan lah ya sama Allah itu saya harus di Tulungagung karena sejujurnya saya tuh nggak bisa kalau jauh-jauh deket sama keluarga sama orang rumah. Jadi emang saya mikirnya gini, ya udah saya nggak apa-apa saya membangun usaha di Tulungagung. Saya tuh pengennya tuh Tulungagung tuh punya kuliner yang khas gitu loh mas. Jadi kayak jadi wisata kuliner, bukan hanya tempat makan aja, tapi saya juga pengen ada historinya gitu lah kalau kesini tuh. Kepinginan ayah dan ibu sampean itu apa? Kalau kepinginan orang tua saya tuh sebenarnya terserah anaknya, yang penting anaknya nyaman. Tapi kalau saya lihat-lihat sih orang tua saya tuh pengennya saya menjadi orang sukses sesuai yang saya bisa dan saya mau gitu sih mas. Nggak menuntut saya harus jadi begini, harus jadi begini gitu. Dulu sempat waktu SMA disuruh jadi polisi, cuma saya dulu belum minat sih mas, belum minat. Akhirnya saya mau milih kuliah, ya udah. Orang tua saya nggak maksa juga, karena kan basicnya orang tua saya juga pengusaha mas, jadi dibebasin lah anak-anaknya itu. Nanti nggak disuruh lanjutin usaha orang tua? Sebenarnya disuruh usaha orang tua, disuruh melanjutin. Cuma karena ini saya orangnya tuh suka tantangan mas, saya maunya out of the box, pengen mencoba hal baru. Nanti insya Allah kalau ini sudah sukses, udah bisa disambi yang lain, saya akan meneruskan usaha orang tua saya juga kayak gitu. Jadi satu-satu dulu, saya mau menekuni apa yang saya dirikan dulu, baru insya Allah kalau sudah bisa berjalan dengan baik akan menyambi yang usahanya orang tua kayak gitu. Kalau saat ini memang fokus di sini apa ada sampingan yang lain? Kalau sekarang ini lebih fokusnya di sini mas, di usaha F&B ini. Tapi sebenarnya saya nyambi-nyambi juga karena usaha orang tua saya ini kan toko perhiasan, dan orang tua saya kan kalau tokonya di Trenggalek. Nah karena saya nanti kedepannya maunya kan meneruskan juga, jadi saya memperkenalkan usaha orang tua ini saya di Tulungagung dengan cara online. Marketnya kalau perhiasan kan biasanya mama, ibu-ibu kayak gitu ya. Jadi sedikit-sedikit masih memperkenalkan lah. Omset tertinggi pernah satu hari berapa nih mas di sini? Di sini ya pernah omset tertinggi itu waktu puasa ya. Pernah sampai 7,5 lah, 8 itu sehari pernah. Itu mas, pas puasaan itu. Karyawan total 6 karyawan. Untuk merekrut karyawannya
Alhamdulillah nggak begitu kesulitan sih mas. Ya kriterianya dulu kan awalnya emang semua sama-sama belajar sih sebenarnya. Jadi karyawan saya juga saya merekrut yang beberapa ada yang udah pernah di bidang F&B, ada yang masih baru. Jadi semua sama-sama belajar dari nol sih di sini dulu. Untuk chefnya ini karena resepnya dari orang tua saya juga sih mas, dari mama saya. Jadi chefnya dibelajarin sama mama saya, resep turun itu. Alhamdulillah ya udah bisa persis lah beberapa kali trial error gitu-gitu. Mungkin buat warga Tulungagung dan sekitarnya, kalau kalian ingin, mungkin buat orang Tulungagung yang belum tahu sego sambal Mbok Ginu itu gimana, sego sambal Mbok Ginu ini adalah konsepnya dapur desa plus angkringan. Jadi yang suka pedes, yang suka makan, suka nongkrong, suka jalan tugas di kafe segala macam bisa ke sini karena di sini tuh bisa sambil makan, nongkrong, jalan tugas. Tempatnya juga saya buat estetik mungkin. Jadi supaya gitu. Jadi di sini harga angkringan tuh start dari 2.500. Nasi bungkusannya itu 6.000. Nah, nasi bungkusannya ini ada nasi cumi, nasi paru, nasi cakalang yang beda sama yang lainnya. Saya Firman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sih intinya dari Koles Telur yang Macer. Akhirnya sore ini kita berada di SGM Sambal Mbok Ginu. Ini menunya banyak banget, ada mie tek-tek, ada sambal cumi, cakalang. Loh, anak mana ompret teko? Ini dadar jagung, ini namanya paru, dan ini yang terakhir ayam pedesan, ada mendoan, ada dadar jagung, ini tadi namanya pisang madu. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Sebaik-baik berdoa adalah kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Siap, madang lur. Bang Niko milih sing cakalang dulu ya. Tak icipi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal Mbok Ginu. Oh, enak anu nih, jeruk nipise. Enak tempene, iki ikan cakalang. Siap lho. Madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan cakalangnya gurih, perpaduan sambelnya. Ambil bawang ya, maknyus sambelnya dan maknyus macer. Aduk-aduk, ada manis, ada kecut dari jeruknya ini. Ada pedes-pedesnya, jian macer. Ini tempenya juga, yang tadi belum coba. Diniram ini. Apa aja nih, dadar jagungnya gudi. Konyas. Platingnya bagus ini. Meskipun ini konsep angkringan, tapi platingnya juga macer, angkringan plus semi cafe. Ini untuk anak-anak muda yang lagi bawa pacarnya cocok. Diaduk-aduk enak sambelnya dan macer tenan. Daging cakalangnya sok nang mulut iso krimi-krimi macer. Dan pas bumbu-bumbune iso menu desa tapi posisinya yang kutho dan pas ilak desa pas iki. Lidah-lidah orang desa Tulungagung cocok yang pedes-pedes ini. Ini cuacanya juga lagi mendung-mendung pas. Perpaduan nasi hangat sama sambal sama ikan laut cakalang perfect macer dan gawedine kayak gini lor dan mantap. Dadar jagungnya super cer. Sampai habis ya. Nasinya putih enak, premium ini, beras premium, mewah. Tempatnya juga enak, bisa melihat orang sore-sore jalan-jalan. Mari datang ke SGM, kita makan madang lur. Mari madang. Oh iya, coleknya tempe mendoan nih Pak. Kayak apa rasanya? Juicy banget ya, iso lembut, tempe mendoannya lembut, juicy, creamy, dan telap-telap. Pas, porsinya pas. Ini suapan terakhir, madang-madang sempurna macer. Enak lur. Bang Niko ini ngasih nilai tadi ini cakalang 9+ pokoknya. Wis datang ke sini, cer. Jelali iki pesen iki dadar jagungnya. Gawedi.
Sekarang Bang Niko mau minum dulu ya. Coba tak rasain ini apa ini? Merah merona. Tape. Es tape. Mame sego sambal cakalang, lawuh dadar jagung, minumnya es tape. Macer. Pokoknya madang lur, madang macer. Lur tak dudai lho. Iki jenenge keju aroma. Iki ya stip. Wah, ternyata lengket. Oke, keju aroma kaya apa lur rasane lur? Bang Niko sepertinya belum pernah mencoba ini. Aroma keju ya. Manisnya itu terasa menggigit. Nah, nggak keras. Kunyah nggak keras. Lembut, macer. Wajib dicoba kalau kesini. Berhubung sudah kenyang satu, jadi yang lainnya nanti Bang Niko bungkus saja. Oke, Sobat Macer Jamaah Mania, jangan lupa like, share, and comment video Bang Niko selanjutnya. Oke, Sobat Macer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman, tadi yang tak makan tadi kan ikan cakalang, ada sambal, ada tempe, itu harganya berapa? Kalau sepaket nasi ikan cakalang, sambal, ada apa namanya tempenya segala macam itu 18.000. Nah, cakalang ya? Cakalang. Kalau yang ini Mas, ini paru balado. Paru balado segini ini 20.000. Ini yang ini nasi cumi hitam itu 22.000. Ini nasi ayam pedesan ini 13.000. 13.000. Yang mie tek-tek 12.000. Yang ini tempe mendoan 12.000 saja. 12.000. Nah, itu yang dibungkusin apa Mas? Ya, ini tuh jadi ada versi murahnya. Nanti ada cakalang, paru balado, ada gitu. Ini ada versi murahnya cuma 6.000. Kalau mau makan-makan kecil itu ada versi murahnya nasi bandingan. Cuma isiannya sama, cuma versi mini gitu. Versi mini gitu, kayak nasi cakalang. Yang ini pisang. Ini bestsellernya di sini. Ya. Ini pisang goreng madu. Ada dua pilihan, isi 3 sama isi 5. Kalau isi 3 itu 10.000, kalau isi 5 15.000. Yang dadar jagung? Dadar jagung satu porsi seperti ini 5.000. Ini keju aroma. Keju aroma ini harganya 15.000. Isi 5 Mas ya? Isi 5 ya. Oh, isi 5. Saya bingung nih, aku pengen paru balado tapi pengen cakalang, pengen nah ini ada paket cobek simbok. Nah, ini isinya apa aja ini? Ini 99.000 dapat untuk 4 sampai 5 orang. Udah minum, beri nasi, 3 ayam goreng, cakalang, 2 tor dadar, 2 dadar jagung, terong balado, orek tempe, lalapan, sambal tempong, nasi putihnya 4 porsi, jasmine tea-nya dapat 4 porsi juga. Tapi ini bisa free nasi nambah nasi, nambah kerupuk itu bebas. Kalau paket ini paket lebih murah lagi, ada paket berdua. Ini paketnya sebenarnya banyak Mas. Oh, banyak paket-paket gitu Mas? Paket banyak. Kayak Mas lebih irit yang paket-paket ini ya? Iya, kalau mau share gitu, mau makan di tengah gitu lebih enak paket sih kalau menurut saya. Karena kan kita bisanya makannya kebersamaan. Nah, jadi kalau paketnya jadi gini. Ini paket untuk 5 sampai 7 orang. Ini dapatnya banyak, dapat cumi, paru, lengkap kayak gini. Minum, kayak rekomendasi yang paket ini Mas ya? Iya, kalau mau bareng-bareng, biasanya ada acara-acara arisan atau acara-acara bisa seperti ini. Siap. Tapi kalau untuk paket berdua itu harinya cuma Senin sampai Kamis. Tapi kalau semua paket ini setiap hari ada. Oke. Ya. Siap Mas Firman. Pesen. Cocok itu mau uang berapa yang dibawa ke SGM ini terserah bisa menyesuaikan pokoknya ya. Menyesuaikan. 100.000 sudah untuk 4-5 orang. Mantap enggak?